Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bilkis Adurotul dengan NIM 632508992. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi berjudul Analisis Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2020 sampai 2024, serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi 19. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Baik, langsung saja kita mulai video pembahasannya. Adapun latar belakangnya yaitu pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan pengangguran yang cukup tinggi. Seiring pemulihan ekonomi pada tahun 2021 sampai 2024, pengangguran mulai mengalami penurunan, sehingga perlu dianalisis hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini terdapat 4 bagian yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024. 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat pengangguran? Yang ketiga, bagaimana hubungan tingkat pengangguran terbuka atau TPT dengan pertumbuhan ekonomi? Dan yang terakhir, keempat, bagaimana hubungan inflasi dengan tingkat pengangguran? Landasan teori. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang termasuk angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Dalam penelitian ini digunakan indikator tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang dikeluarkan oleh BPS sebagai ukuran kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Jenis pengangguran ada 4 bagian, yaitu yang pertama friksional, kedua struktural, 3 siklis, dan yang terakhir keempat musiman. Faktor yang mempengaruhi pengangguran. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu meliputi 1. Pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, kemajuan teknologi, dan kondisi ekonomi global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sekali perusahaan mengurangi aktivitas usahanya. Bahkan juga ada yang terpaksa untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akibatnya apa? Akibatnya ialah tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 7,07%, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus 2,07%. Kemudian pada periode 2021 hingga 2024, kondisi ekonomi di Indonesia mulai membaik seiring meningkatnya investasi, aktivitas ekonomi, serta adanya berbagai program pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kesempatan kerja juga semakin terbuka. Hal tersebut membuat tingkat pengangguran terus mengalami penurunan hingga mencapai 4,91% pada tahun 2024. Selanjutnya adalah hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Artinya, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan memperluas usahanya, sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Temuan ini juga sesuai dengan hukum Okun, yaitu yang menjelaskan bahwasannya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi umumnya akan diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran.
Namun, hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti investasi dan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, kita melihat hubungan antara pengangguran dengan inflasi. Dalam penelitian ini, hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak selalu sesuai dengan teori kurva Phillips, yang menyatakan bahwasannya inflasi dan pengangguran biasanya memiliki hubungan yang berlawanan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu seperti dampak pandemi, kenaikan harga energi, kondisi ekonomi global, serta kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, hubungan antara inflasi dan pengangguran selama periode penelitian menjadi lebih kompleks dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori ekonomi klasik. Sebagai hasil akhir penelitian, dapat disimpulkan bahwa periode 2020 hingga 2024, tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan tren yang terus menurun. Setelah mencapai puncaknya pada masa pandemi tahun 2020, kondisi pasar tenaga kerja mulai membaik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, investasi, dan juga konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pasca pandemi memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk menyampaikan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya, kondisi pengangguran di Indonesia terus membaik pada periode 2020 sampai 2024. Seiring pulihnya perekonomian, pertumbuhan ekonomi berperan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan hubungan inflasi dan pengangguran masih dipengaruhi berbagai faktor eksternal. Saran dari penelitian ini adalah meningkatkan investasi untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, memperkuat kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, serta mengembangkan penelitian dengan data yang lebih luas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.